Ya, selamat malam Bapak dan Ibu, selamat bergabung di acara Entrepreneurs Academy pada malam hari ini. Salam entrepreneur. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang di acara dari Ciputra Entrepreneurs Club, yaitu Entrepreneurs Academy, di mana acara ini rutin kami lakukan sebulan sekali, dan di acara Entrepreneurs Academy kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu dan juga keahlian yang pasti akan bermanfaat bagi entrepreneurs yang sedang merintis usaha atau baru mau mulai usahanya atau sedang mengembangkan usahanya. Sebelum saya mulai acara ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, silakan follow terlebih dahulu akun sosial media Ciputra Entrepreneurs Club yang tertera di screen-nya Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan segala informasi, kemudian promo menarik, peluang bisnis, dan juga banyak keuntungan lainnya mengenai Ciputra Entrepreneurs Club. Saya mau menyapa pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber kami, yaitu Bapak Jamie Paul selaku CEO Sukor Asset Management. Halo Pak Jamie. Malam Halo, Pak. halo Mbak Ben. Iya, gimana Pak? Sehat-sehat ya Pak? Sehat, Sehat ya Pak? Syukurlah kalau begitu Pak. Bersama dengan kami juga sudah hadir CEO Ciputra Life yaitu Bapak Hengki Joyo Santoso. Selamat malam Pak Hengki. Malam, Bene. Malam, Pak Jemi. Malam Pak Hengki. Senang sekali ketemu Pak Jemi malam ini. Ya sama-sama, kita bisa berbagi dengan teman-teman di Ciputra Academy dan ya Ciputra Entrepreneur ya. Ya, Ciputra Entrepreneurs Club Pak, betul sekali. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan acaranya, saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu silakan mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena di akhir sesi, di akhir acara kami akan share link registrasi untuk mendapatkan e-certificate. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai dengan selesai, kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan membahas tema pada malam hari ini yaitu prospek ekonomi di era pandemi, menabung atau mulai usaha. Sebelum kita lanjutkan acaranya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat tayangan video profil narasumber kita Bapak Jamie Paul berikut ini. Nama Jamie Paul pasti sudah tidak terdengar asing lagi di dunia investasi Indonesia. Beliau mengawali karirnya sebagai research analyst di Lautan Dana, lalu menjabat sebagai Head of Research di PT Waterfront Securities pada tahun 2008, sebelum kemudian bergabung dengan PT Sukor Invest Asset Management di tahun 2011. Beliau pun ditunjuk sebagai direktur pada Oktober 2014 dan kemudian ditunjuk menjadi presiden direktur di tahun 2018. Sepanjang karirnya, tentu sudah banyak tantangan dan situasi yang beliau hadapi, termasuk pandemi virus corona yang berdampak besar bagi perekonomian dunia. Lantas, bagaimana tanggapan beliau mengenai prospek ekonomi di era pandemi ini? Temukan jawabannya di Entrepreneurs Academy. Ya, topik yang menarik sekali Bapak Ibu. Di era pandemi seperti ini, jadi tantangannya cukup banyak, bukan hanya pelaku usaha, tapi semua profesi, termasuk ibu rumah tangga, apalagi ya. Tantangannya juga cukup hebat karena juga harus melakukan pendampingan untuk belajar online. Dan tema pada malam hari ini yaitu prospek ekonomi di era pandemi, baiknya kita harus mengencangkan ikat pinggang atau memulai usaha, kita akan bahas setelah ini. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita akan dengarkan kata pembuka terlebih dahulu dari Bapak Hengki Joyo Santoso. Silakan Pak. Ya, selamat sore dan selamat datang dalam acara Entrepreneurs Academy. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Jamie Paul yang telah bersedia menjadi narasumber kami dalam acara Entrepreneurs Academy. Entrepreneurs Academy adalah acara yang diselenggarakan secara rutin oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana dalam acara ini kami mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidangnya untuk berbagi ilmu, keahlian, dan insight, sehingga tentunya akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan skill para entrepreneurs maupun para calon entrepreneurs. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Jamie malam hari ini. Pak Jamie bisa hadir bersama-sama dengan kita sore hari ini. Pak Jamie adalah seorang praktisi pasar yang sudah malang melintang puluhan tahun mungkin di dunia pasar modal Indonesia, dan beliau sekaligus adalah Presiden Direktur dari PT Sukor Asset Management. Sukor Asset Management sendiri sudah beroperasi sejak tahun 1997 dan sampai Juni 2020 mengelola dana sebesar 11 triliun lebih ya Pak ya. Iya benar. Sukor Asset Management mengelola berbagai jenis investasi dan telah berkali-kali memperoleh penghargaan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
Saya sangat percaya bahwa kehadiran Pak Jamie sore hari ini sebagai seorang praktisi pasar, selain memberikan update kondisi ekonomi, tentunya akan memberikan insight yang sangat baik buat kita semua dalam mengambil keputusan di saat di mana kondisi yang ini mungkin pertama kali semuanya kita alamin, dan ini belum pernah kita alamin sebelumnya, mungkin belum ada yang pernah mengalami sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Jamie dalam acara Entrepreneurs Academy sore hari ini. Dan buat para peserta Entrepreneurs Academy, saya ucapkan selamat mengikuti acara seminar dan salam entrepreneurs. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara utama untuk mendengarkan sharing ilmu serta gambaran mengenai kondisi ekonomi saat ini dan apa yang harus kita hadapi. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, oke. Terima kasih waktunya Bene, Pak Hengki, teman-teman di Ciputra Entrepreneurs Club. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan dari kami bisa membantu teman-teman semua untuk bisa berkarya. Jadi kan orang bilang di setiap krisis itu ada opportunity ya. Jadi bahkan dalam bahasa Mandarin sebenarnya krisis itu sama dengan opportunity ya. Jadi mudah-mudahan dari sedikit insight kami, saya juga bisa membantu supaya bisnis ataupun usaha maupun investasi dari teman-teman di Ciputra Entrepreneurs Club bisa berguna ke depannya. Nah, sebelum saya masuk ke market outlook atau investasi yang paling tepat pada saat ini apa, mungkin saya sedikit cerita ya tentang Sukor Asset Management. Mungkin bisa lanjut, Bene. Ya, saat ini kita udah berdiri 30 tahun. Tadi Pak Hengki udah cerita dari tahun 97, license-nya tahun 99. Sebenarnya kita sekarang September sekitar AUM sekitar hampir 16 triliun total. Jadi running itu lumayan besar secara AUM. Kita masuk top 15 daripada aset under management di Indonesia terbesar, walaupun sebenarnya kalau kita bicara dari investor retail, kita adalah mungkin salah satu paling besar, kalau nggak paling besar ya, karena 80% daripada investor kita adalah investor retail ya, bukan investor institusi seperti dari beberapa teman-teman MI yang lain ya. Jadi kita cukup besar, bahkan jumlah daripada nasabah kita itu terakhir kita data sekitar 200.000 lebih ya, kalau nggak salah sekitar hampir 250.000 sekarang. Jadi memang secara jumlah nasabah kita mungkin salah satu yang paling besar di Indonesia. Oke, bisa lanjut, Bene. Oke, selama beberapa tahun terakhir, mungkin terutama 5-7 tahun terakhir, kita memenangkan banyak sekali award. Kita mengolah reksadana publik dengan jumlah yang cukup besar, dari saham, money market maupun campuran ya, dan lumayan banyak ya yang kita menang, baik dari penghargaan dalam negeri, yaitu seperti Infovesta, ada Infobank, atau Bareksa, dan Kontan, dan juga majalah investor. Kita juga menang dari luar negeri juga, dari beberapa award ya, dari The Asset, dari Reuters, dari beberapa juga seperti Global Banking EDGE Award. Bahkan tahun ini kita bisa memenangkan the best asset management in Southeast Asia. Kenapa kita bisa menang? Karena mungkin dari penilaian mereka adalah dengan jumlah growing nasabah dan juga campaign. Kita tahu semua sekarang lagi go digital ya, dan Sukor Asset Management ya, thanks God juga kita bisa mendapatkan jumlah nasabah yang paling banyak ya dari digital channel, seperti beberapa teman-teman yang menjual lewat fintech ya. Bahkan kita cukup aktif juga branding campaign di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oke, bisa lanjut, Bene. Oke, ini yang tadi saya sempat bilang, AAA The Asset juga pernah menang. Terus lanjut. Ya, oke. Jadi saya langsung aja ya. Mungkin banyak sekali daripada Bapak Ibu, teman-teman di sini yang sekarang lagi bingung nih. Ini kan pandemi nih. Apalagi kalau kita belajar dari pengalaman ya, misalkan let's say tahun 98, tahun 2008 gitu. Ini saatnya kita nabung atau kita mulai usaha gitu. Karena kalau kita bicara tahun 98, sebenarnya kan recovery lumayan lama ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tuh bisa recovery-nya mulai tahun 2000 baru mulai gitu. Nah, kalau 2008 memang agak cepat. Nah, apakah sekarang ini sama seperti apa gitu kan? Banyak yang bilang kalau COVID ini, pandemi ini pasti akan lama, bisa 2 tahun gitu baru bisa
ekonomi ini. Jadi apa kita bisa optimis atau enggak? Coba kita lihat dari data-data yang ada sekarang. Oke, sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa kendala sih ya untuk kita mencapai mimpi ya. Kita kerja bertahun-tahun tapi tidak punya tabungan, pengeluaran lebih besar pemasukan, banyak utang cicilan, nggak tutup lubang, terjebak investasi bodong. Nah, sebenarnya pilihannya kalau misalkan kita nggak punya sementara nggak punya ide bisnis atau kita nggak punya kemampuan resources lah istilahnya, dalam artian jumlah modal yang besar atau misalkan keahlian yang spesifik untuk misalkan namanya buka restoran harus ngerti masak, kalau nggak punya. Nah, sebenarnya kita punya banyak sekali kendala yang bisa kita atasi. Salah satunya misalkan dengan bergabung dengan Ciputra Entrepreneurs Club ini, itu banyak sekali misalkan yang bisa kita pelajari. Nah, pada saat pandemik ini sebenarnya ada beberapa peluang. Nah, salah satunya mungkin yang bisa saya coba ceritakan adalah investasi. Kenapa? Karena investasi jarang-jarang. Contoh, IHSG, bisa bayangkan IHSG 7 tahun lalu itu levelnya sama loh saat ini seperti di level 5.000. Nah, kalau kita bicara saham itu secara historical di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia tapi di USA, di UK, di Eropa, di mana bahkan di negara-negara dunia ketiga pun kalau kita secara historical selama negaranya berdiri itu indeks sahamnya itu selalu naik lumayan ya, dan kita tarik lebih panjang lagi itu bahkan jauh lebih tinggi dari deposito dan lebih tinggi dari inflasi. Nah, kadang memang ada timing di mana saham pergerakannya itu stagnan atau bahkan turun dan bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Kalau kita lihat Amerika bahkan dulu pernah sekitar tahun 90-an itu bisa stagnan sekitar 5 sampai 7 tahun. Tetapi kita lihat apa dari tahun tersebut sampai sekarang naiknya udah berapa kali lipat ya. Jadi saya pikir salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah investasi. Nah, mungkin Bene bisa lanjut. Nah, kalau kita lihat saat ini mungkin yang kita takutin adalah semua lagi pangkas bunga nih. Kalau kita bicara teori makro, kalau lagi pangkas bunga itu berarti kan sebenarnya ekonomi lagi jelek ya. Jadi semuanya terpaksa mau nggak mau menurunkan cost of fund supaya biaya ekonominya makin rendah. Nah, kalau kita lihat tujuan utamanya itu, dan ini terus terjadi ya. Bahkan kalau kita lihat The Fed sekarang udah 0% dan mereka bahkan bilang dengan statement terakhir dari Jerome Powell bahwa mereka mungkin akan mengatakan bahwa mungkin akan dalam waktu 2-3 tahun ke depan mereka akan mempertahankan suku bunga di 0% ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau seandainya kita melihat bahwa tren ke depan suku bunga turun terus, nah apa yang kita lakukan nih sebagai calon-calon pengusaha atau mungkin pengusaha gitu. Nah, kalau kita lihat orang itu terlalu takut ya, karena apa? Karena kredit investasi kan kalau sekarang 6,5% dengan tren misalkan Indonesia kan masih cukup tinggi ya. Sekarang kan kalau kita bicara suku bunga perbankan masih cukup tinggi lah untuk pinjaman masih 6-10%. Nah, kalau sana US tuh terus melakukan suku bunga rendah 0, bahkan ada yang prediksi ya, ada beberapa fund manager besar mengatakan US mungkin yield-nya akan negatif ya seperti beberapa negara di Eropa dan juga Jepang ya. Jadi nah ini mungkin akan membuat suku bunga kita akan turun lumayan ya. Kredit investasi bank bisa akan membuat suku bunga turun dan bunga investasi juga ikut turun. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Ayo lanjut, Mbak Bene. Oke. Nah, sebenarnya kedepannya itu tujuannya memang lebih gampang adalah untuk meningkatkan ekonomi sendiri. Jadi nggak usah takut. Pada saat suku bunga turun terus itu bukan berarti pada saat itu kita harus mengerem investasi kita. Kenapa? Karena pada waktu kita mengerem, kita berpikir, oke, dia turun terus, kita tungguin. Kita tidak tahu pada saat itu sedang terjadi terbukanya lapangan kerja baru, pengangguran turun, kemudian itu akan membuat masyarakat mendapat pekerjaan, konsumsi daya beli meningkat, kemudian itu akan membuat omset perusahaan-perusahaan naik, dan akhirnya ekonomi naik lagi. Omset meningkat, perusahaan berinvestasi, dan mulai ekspansi. Nah, kalau kita agak telat, misalkan kita investasinya tunggu aja lah kalau ekonomi udah balik gitu. Saya pikir mungkin waktunya agak telat ya. Sedangkan kita bicara pemerintah sendiri itu melihat ada urgensi. Dan ini mungkin sedang dihebohkan ya istilahnya oleh beberapa
investor luar negeri ya. Bahkan katanya Indonesia mulai tidak membuat Bank Indonesia, Bank Sentralnya tidak independen dengan membuat Bank Indonesia sendiri membantu pemerintah Indonesia memberikan pinjaman murah. Nah, sebenarnya hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi sebenarnya Indonesia itu cuma mencontek apa yang dilakukan Amerika Serikat dan banyak negara-negara di Eropa yang terus membeli surat utang negara tapi tidak melakukannya secara langsung. Jadi nggak usah takut, sebenarnya ekonomi masih berjalan seperti biasa, dan yang dilakukan oleh Indonesia itu malah mungkin kalau saya kita mulai meniru, kita bisa melihat bahwa ekonomi Amerika malah mulai bangkit kan. Dan apalagi kalau kita lihat bursa sahamnya naik terus ya, all time high berapa kali ya naik. Ya mungkin naiknya 30-40% dari tahun lalu. Jadi ini cukup menarik dibandingkan dengan Indonesia yang sekarang agak telat untuk melakukan operasi dibantu melalui dengan central bank kita. Nah, Bank Indonesia kita nggak usah takut. Kenapa? Karena kalau kita bicara kekuatan mereka, setiap tahun Bank Indonesia itu selalu untung sekitar 30-40 triliun. Jadi dengan mengorbankan 100 triliun sampai 200 triliun pun dalam 2-3 tahun ke depan, saya pikir itu sangat membantu Indonesia. Oke, lanjut. Nah, pilihan yang tepat saat kondisi pandemik, apakah saat ini kita menabung aja atau mulai usaha? Nah, bisa lanjut. Oke. Kita percaya market sangat optimis ya. Nanti mungkin Pak Hengki mungkin sedikit nambahin bahwa di investasi itu nggak harus melakukan investasi sendiri. Jadi melalui program-program dari Ciputra Group kita bisa ikut berusaha ya, karena kalau sedang kita yakin ekonomi akan baik, market akan naik lagi, nah kita bisa riding lah istilahnya. Bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tentu saja bukan kita yang ngelola, tapi kita membantu misalkan menjual produk atau kita membeli produk yang ada hubungannya dengan investasi. Nah, kenapa? Karena kita percaya market akan rebound kembali. Nah, ini mungkin sedikit beberapa info atau beberapa data yang bisa membuat kelihatan bahwa kita saatnya untuk masuk investasi. Oke, Bene. Nah, ini yang menarik adalah kalau kita lihat budget, tadi sempat saya cerita ya, bahwa budget defisit di Amerika itu sedang tinggi terus ya, sehingga 2 tahun ke depan kemungkinan USD akan melemah. Nah, kalau USD akan melemah, biasanya kalau kita lihat pengalaman di tahun 2008 sampai 2013 pada waktu quantitative easing dilakukan oleh pemerintah Amerika, itu US dollar nggak terlalu kuat gitu. Jadi US dollar akan sedikit, ya kalau beberapa negara mungkin dia melemah tajam, tapi kalau buat Indonesia mungkin kita akan sideways. Jadi ini bagus juga buat investasi ya, di mana US dollar tidak terlalu menguat ya. Nah, yang paling menarik kalau kita lihat selama 2008 terutama sampai dengan 2011 dan 2013 itu terjadi rally komoditi yang cukup tinggi ya. Jadi beberapa komoditi seperti emas misalkan di 2011 menyentuh 1.900, oil sempat $140 dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Indonesia adalah negara salah satu yang paling diuntungkan. Kalau kita bayangkan ekonomi kita memang sekarang tidak terlalu sebergantung komoditi, tapi masih cukup besar. Hitung-hitungannya ada sekitar mungkin sampai downstream itu mungkin bisa 40% daripada GDP kita. Dari palm oil sendiri kita lihat CPO itu total rakyat yang berpartisipasi dari sawit, minyak goreng dan itu total itu bisa sampai dengan 25 sampai dengan 30% daripada penduduk Indonesia. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini harga CPO udah menyentuh sekitar 3.000 ringgit Malaysia. Ini adalah tertinggi mungkin selama lebih dari 1 tahun, tapi 1 tahun kalau kita lihat itu sebelumnya itu bahkan hampir 10 tahun ya, dari 2008, 2009 kemudian dia turun terus. Nah, sekarang udah balik lagi. Jadi level ini sebenarnya adalah level yang sangat menguntungkan masyarakat Indonesia karena dengan level CPO seperti ini harusnya akan mendongkrak GDP kita. Oke, lanjut. Ya, nah ini mungkin kita lihat, mungkin banyak teman-teman yang mengikuti ya. Kita tahu bahwa timeline daripada vaksin itu banyak yang baseline-nya itu rata-rata optimis di Juli 2021. Tetapi yang paling menarik ada sebenarnya kan kita tahu pemerintah kita, bahkan Trump misalkan sudah bilang Oktober November mereka udah akan mulai membagi vaksin ya, dengan teknologi yang baru, dengan bantuan Bill Gates yang menyumbang ratusan triliun ya, membuat sehingga
itu bisa available ya, vaksin bisa siap pada akhir 2020. Memang distributionnya bisa sampai dengan 2021 ya, tapi kita pikir mudah-mudahan ekonomi akan mulai membaik pada akhir tahun nanti. Oke, lanjut. Nah, terus kalau kita lihat Indonesian Activity ini dari Bloomberg, kita lihat bahwa sebenarnya kita udah mulai rebound ya, dari pada saat new COVID mulai, kemudian cases memang naik terus. Tapi kalau kita lihat dari beberapa data seperti retail dan recreation, dari minus yang sampai dalam sekali ya, minus 40 itu tinggal minus 10, transit, work, memang ada sedikit turun ya 17 Agustus, karena kita tahu ada libur, tapi habis itu mulai naik lagi. Ada begitu banyak sekali data real ekonomi yang menunjukkan kita mulai ada perbaikan. Bahkan kalau kita lihat di pasar modal sendiri, foreign bond itu mulai naik masuk terus. Dan kalau kita lihat cost of fund kita atau suku yield atau harga daripada bonds Indonesia itu naik banyak. Kalau Bapak Ibu biasanya investor atau beli Indon atau beli FR ya, itu bond-bond surat utang negara kita saat ini naiknya lumayan banyak loh. Itu kalau kita lihat sekarang udah balik kepada pre-pandemic ya. Jadi ini pertanda bahwa semua udah mulai cukup optimis, apalagi dengan kedepannya suku bunga akan terus turun. Oke, lanjut. Ya, yang paling menarik juga salah satunya adalah penjualan mobil mulai naik. Juli udah naik 2 kali lipat, dan pergerakan manusia ya ini bisa dilihat ya dari retail, dan walaupun memang ada PSBB, tapi kita udah tahu bahwa PSBB-nya cuma memperketat misalkan perkantoran dan juga restoran ya, tapi yang lain aktivitas masih jalan. Dan memang Jakarta adalah sekitar 27% daripada ekonomi Indonesia GDP, tapi sekitar Jakarta dan seluruh Indonesia kelihatannya belum ada PSBB ketat lagi ya. Jadi mudah-mudahan ekonomi mulai balik lagi. Kemudian lanjut. Nah, ini kita lihat transaksi kartu kredit mulai naik, indeks keyakinan konsumer juga mulai naik ya pada Juli 2020. Sempat mencapai titik terendahnya di April, sekarang udah balik ke level Maret ya, mudah-mudahan naik terus. Terus lanjut. Ya, kita lihat pengeluaran pemerintah memang, konsumsi pemerintah memang kuartal kedua turun ya, 6,9%, tapi kalau kita lihat ada PEN ya, program-program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi yang karena memang butuh waktu ya, mereka baru mencetuskannya di kuartal kedua, mudah-mudahan akan mulai bergerak di kuartal 3, kuartal keempat, dan itu akan membuat GDP kita naik ya. Kita tahu pemerintah turun tangan, kasih subsidi ya, Rp600.000 per nama untuk 13,7 juta rekening, mudah-mudahan ini banyak membantu ekonomi juga. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat secara PMI Index ya, daripada negara-negara, bahwa Indonesia sebenarnya sudah mulai recover ya. Kalau kita lihat dari banyak negara, Indonesia sekarang udah di level hijau ya, 50,8 di Agustus, walaupun September mungkin akan sedikit turun karena ada sedikit pembatasan. Tetapi menarik dilihat bahwa bukan cuma Indonesia, tapi hampir semua negara ya, di negara besar di Asia Pasifik, dan mudah-mudahan ini akan membuat ekonominya akan membaik. Bahkan kalau kita lihat contoh Australia dan China, itu bahkan tingkat daripada manufakturnya itu lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya, dari 1 tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa stimulus yang dilakukan oleh negara-negara berkembang itu juga banyak membantu ekonomi untuk cepat pulih dan bahkan bisa lebih kuat lagi ya dari yang sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin sedikit terakhir ya, kita lihat valuasi daripada IHSG ya saat ini, atau bursa saham di Indonesia. Kebetulan saya dari pasar modal, mungkin jadi sedikit cerita bahwa Indonesia saat ini merupakan salah satu daripada negara yang secara valuasi ya, atau kita mau investasi di perusahaan yang sudah go public, kita beli sahamnya, itu salah satunya saat yang paling murah gitu. Jadi kalau kita bandingkan saat ini PBV kita ada 1,66 kali. PBV itu apa? Mungkin agak sedikit teknis, tapi mungkin ceritanya adalah untuk memulai sebuah bisnis baru pada saat akuisisi itu harga nilainya berapa ya? Kalau 1 kali itu berarti bisnisnya pertama kali dimulai. Nah saat ini 1,66 kali. Tapi di Indonesia kita harus jangan lupa bahwa
kita banyak perusahaan yang tidak melakukan revaluasi, contoh perbankan gitu. Karena pada saat revaluasi kita harus bayar pajak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara equity atau PBV-nya mungkin jauh lebih rendah. Nah, secara historical saat ini saham kita itu sudah cukup murah ya, sekitar 1,66 kali, itu bahkan termurah semenjak 2009, bahkan pernah lebih murah dari 2009 pada waktu market turun kemarin di bulan Maret. Oke, lanjut Bene. Nah, ini adalah sentimen positif yang cukup menarik buat pasar modal dan juga sebenarnya buat ekonomi keseluruhan ya, karena ada Omnibus Law yang mudah-mudahan akan disahkan 9 Oktober 2020. Nah, ini kalau jadi, ini akan mengubah begitu banyak industri, karena industri-industri kita kalau kita lihat banyak sekali tantangan ya. Mungkin teman-teman di sini saya tahu banyak yang punya bisnis masing-masing, tahu juga ya bahwa untuk investasi di Indonesia, terutama investor asing itu banyak sekali kendala, dan ini mudah-mudahan dengan adanya Omnibus Law ini akan banyak membantu mengubah beberapa undang-undang yang membuat Indonesia tidak menarik. Contohnya misalkan undang-undang tenaga kerja, undang-undang pertambangan, undang-undang industri, dan lain-lain. Ini yang sangat ditunggu oleh investor. Nah, kita berharap kalau saat ini disahkan, mudah-mudahan ini dampaknya bukan cuma di ekonomi, dan mudah-mudahan ini bisa juga tertuang ke IHSG ya, ke bursa saham dan bursa bonds ya di Indonesia, atau pasar obligasi. Oke, lanjut Bene. Ya, jadi intinya sih kita cukup optimis dengan adanya percepatan daripada penyediaan vaksin, kemudian valuasi Indonesia sudah cukup murah. Kita harus ingat bahwa saat ini kita sudah mulai menjadi tuan rumah di negara sendiri. Terakhir tahun 2008 pada waktu market crash dari 2.600 sampai dengan 1.100, pada saat itu investor asing ada memiliki jumlah sekitar 70% di Indonesia dari jumlah saham yang diperdagangkan di IHSG. Saat ini kalau kita ketahui per bulan September itu cuma tinggal 23%. Jadi nggak usah takut banyak, wah kan tapi asing keluar terus, nggak usah takut. Kita lihat bahwa investor dalam negeri sudah cukup kuat, dan in the end pada saat ekonomi mulai membaik, jangan lupa beberapa saham-saham blue chip kayak misalkan kita bicara Bank BRI atau Bank Mandiri itu bahkan bisa membagikan dividen 5 sampai dengan 6% setahun. Itu bahkan jauh lebih tinggi daripada deposito di Bank Buku 4 saat ini yang kita mendapatkan 4% ya, 4,5%. Dengan perusahaan-perusahaan tersebut masih ada growth-nya. Jadi sangat menarik ya untuk Indonesia. Kita lihat banyak sekali opportunity. Saya pikir setiap ada krisis adalah peluang, dan ini saat yang tepat untuk kita investasi ya. Apakah kita mau nabung lewat mungkin reksadana, atau kita bisa sekalian berusaha ya. Contohnya misalkan dengan ada produk dari Ciputra Life misalkan yang cukup bagus, yang bisa menjual sekalian menabung juga, kita bisa berusaha mendapatkan income ya dari situ. Oke, mungkin demikian Bene sedikit daripada outlook yang saya bisa bantu teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Jemi. Suara saya bisa terdengar nggak? Bisa ya. Baik, terima kasih Pak Jemi untuk market outlook-nya. Bapak Ibu, saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya buka pertanyaan, mohon maaf, saya buka sesi untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya mau mengajukan dulu pertanyaan ke Pak Jemi ya, Pak Hengki, mohon izin sebentar ya. Oh iya, saya lupa. Sebelum saya bertanya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di Zoom webinar ini untuk menulis pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan dan akan dijawab langsung oleh Pak Jemi. Baik Pak, saya mau tanya nih Pak. Kan kalau kita baca berita sekarang ini ya, banyak juga perdebatan bahwa Indonesia tuh sudah mulai masuk ke dalam resesi ekonomi. Tapi ada juga pihak yang mengatakan kita belum mengalami resesi ekonomi. Kemudian ada lagi nih pihak yang mengatakan sebenarnya kita udah diambang resesi ekonomi gitu. Kalau menurut Pak Jemi sendiri gimana Pak? Kemudian pertanyaan berikutnya, sebenarnya suatu negara itu dikatakan mengalami resesi ekonomi itu seperti apa sih kondisinya Pak? Silahkan Pak Jemi. Iya, yang saya tahu ya, konsensus internasional dari semua praktisi ekonom dunia itu mengatakan yang namanya official technical recession itu adalah pada saat sebuah negara mengalami kondisi GDP-nya minus atau terkontraksi 2 kuartal berturut-turut. Nah, secara data yang kita alami saat ini kita kan baru 1 kali ya.
Mbak Bene ya, baru kuartal kedua. Pada saat kuartal kedua kita minus lumayan tajam ya. Nah, kalau seandainya kuartal ketiga kita minus juga, nah barulah kita disebut technically kita bilang udah enter the recession. Nah, itulah makanya mungkin banyak yang bilang kita belum resesi. Nah, mungkin lebih karena itu ya. Karena kalau kita bicara resesi itu kita butuh 2 kuartal untuk mengalami resesi. Nah, sebenarnya kalau tanpa ada PSBB yang kemarin, masih ada banyak ekonomis yang cukup optimis ya. Third quarter itu bisa aja kita nggak minus ya, GDP-nya bisa positif tipis atau 0% gitu. Jadi officially kita nggak pernah enter the recession gitu. Nah, tapi sayangnya dengan ada PSBB ini saya pikir semua sepakat ya bahwa ini akan melimitasi pergerakan dan juga setidaknya 2 minggu ke depan dan lain-lain itu kita masih ada 1 minggu lagi. Apakah diperpanjang? Saya pikir pasti diperpanjang. Tapi ya thanks God ya, saya baca tadi berita terakhir bahwa untuk pertama kali selama 1-2 minggu kasus aktif Jakarta turun lagi ya. Jadi setelah naik terus, akhirnya ya thanks God bisa turun ya. Mudah-mudahan kalau sampai minggu depan turun terus ya dicabut ya yang cukup PSBB-nya ya. Tetapi saya pikir semua cukup sepakat bahwa kuartal ketiga kita pasti minus ya karena adanya PSBB ini. Nggak apa-apa kita enter recession. Fourth quarter kalau seandainya kita bisa cepat balik, mungkin kita bisa 1 tahun nggak minus, tapi saya pikir mungkin agak cepat ya untuk balik. Jadi kita masih ekspektasi tahun ini mungkin masih bisa minus ya, walaupun first quarter kita positif, fourth quarter positif juga, tetapi kalau seandainya third quarter-nya minus, saya pikir mungkin kita 1 tahun ini selama 2020 kita mungkin GDP-nya akan minus. Dan ini kejadian mungkin ini yang mungkin ditakutkan oleh banyak orang. Mungkin salah satunya kenapa banyak investor asing keluar daripada Indonesia. Karena Indonesia tidak pernah mengalami resesi atau GDP minus 2 kuartal berturut atau 1 tahun minus GDP-nya mungkin semenjak 1998. Jadi kalau kita bicara Indonesia sendiri, sebenarnya itu udah 20 tahun lebih kita nggak mengalami resesi. Bahkan waktu 2008-2009, kita bicara waktu semua dunia lagi minus, ekonominya kita malah tumbuh ya. Dan ini yang paling menarik adalah banyak saham perbankan, kebetulan saya di pasar modal, pada waktu 2008-2009, itu malah laba bersihnya tumbuh. Yang menarik adalah laba bersihnya masih tumbuh. Nah, tahun ini, 2020, pertama kalinya, mungkin dari tahun 2000, perusahaan-perusahaan perbankan itu laba bersihnya minus. Jadi ini yang membuat kenapa banyak yang cukup antipati dengan Indonesia, investor asing. Tapi kan kalau kita bicara ini ada timing yang tepat untuk kita beli, apalagi tahun depan kita mulai tumbuh lagi, saya pikir pada saat mereka jual kita bisa beli dan mudah-mudahan pada saat kita investasi sekarang jumlah yang kita dapat akan jauh lebih besar lagi nanti 1-2 tahun ke depan pada saat investor asingnya balik ke Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi. Oke, Pak Jemi, thank you. Sebentar Pak Jemi, saya ada pertanyaan ke Pak Hengki satu ya. Pak Hengki, kenapa sih seorang entrepreneur itu perlu mengikuti perkembangan kondisi ekonomi? Kalau korporasi gitu, seperti Ciputra Group kan memang harus ya mengikuti perkembangan kondisi ekonomi. Tapi kalau menurut Pak Hengki sendiri, untuk level UMKM, apakah perlu juga nih Pak? Ya, thank you Ben. Jadi sebenarnya bukan hanya korporasi besar atau UMKM, tapi semua orang apapun profesinya, mau dia sebagai pelaku usaha skala besar atau skala mikro sekalipun, maupun profesional, karyawan swasta, PNS, guru, dosen, semuanya perlu memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi. Jadi kenapa? Karena perubahan kondisi ekonomi sendiri akan membawa perubahan kepada perilaku masyarakat atau sebaliknya, perubahan perilaku masyarakat bisa membawa kepada perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Dan perubahan kondisi ekonomi maupun perubahan perilaku masyarakat tersebut jika tidak diantisipasi dengan baik, dengan menerapkan strategi yang berbeda tentunya akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha kita atau bahkan kelangsungan karir maupun pekerjaan kita. Nah, apa contohnya nih? Misalnya nih, seperti yang Pak Jemi tadi sampaikan, bahwa suku bunga kan sekarang turun terus, ya kan? Kalau kita punya uang, kita masukin ke bank, kita taruh aja di tabungan, ya lama-lama uang kita minus dong. Uangnya kan bunganya lebih kecil dibanding biayanya, gitu kan? Jadi itu yang, jadi kita perlu berpikir, ini kalau begini uang lama-lama saya rugi kalau saya taruh ke tabungan aja. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini uang ini bisa kita manfaatkan untuk usaha misalnya, atau kalau belum punya ide usaha bisa masuk ke dalam bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Kenapa? Karena di sini
bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan, misalnya bisa mengembangkan skill entrepreneurs, bisa mengumpulkan modal, bahkan ada nilai akunnya sendiri ada dijamin selalu positif. Bahkan kemarin nilai akunnya sendiri kita berikan sampai 5,25%, dan untuk tahun ini pun kita jamin 3,5%. Artinya kan udah jauh lebih tinggi dibanding bunga bank sendiri. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Contoh yang lain lagi, kalau kita punya warung misalnya di daerah, misalnya warung itu melayani suatu kompleks di sekitar kita. Kemudian sebelum pandemi mungkin perilaku pelanggan kita adalah ya warung itu katakanlah warung kebutuhan pokok. Perilaku pelanggan kita memang banyak yang beli misalnya kebutuhan pokok, berasnya adalah beras yang branded gitu, beras yang ada mereknya dengan ukurannya pecahan 10 kilo ke atas. Tapi dengan sekarang kondisi pandemi mungkin penurunan daya beli masyarakat, sekarang perilakunya berubah. Berubahnya jadi belinya beras curah atau belinya ukuran yang lebih kecil. Nah, kalau ini kita tidak antisipasi dengan baik, akhirnya kita akan salah dalam menentukan produk yang mana yang harus kita stocking. Dan ini tentunya akan merugikan kita juga, karena kan kalau udah stoknya udah overstock, otomatis uang kita nyangkut di situ dan kita tidak bisa melakukan perputaran cash flow dengan baik, karena orang bilang kondisi sekarang cash flow is king. Jadi kalau kita nggak manage dengan baik, tentunya akan merugikan kita juga nantinya. Itu Ben, kira-kira. Oke Pak. Baik, saya lanjut ke Pak Jemi dulu ya Pak. Pak, Ya. kan saat ini pemerintah menggelontorkan beberapa program pemulihan ekonomi. Antara lain tuh BLT, kemudian ya dengan subsidi sebesar 600.000 per bulan bagi karyawan dengan pendapatan 5 juta ke bawah ya. Kemudian juga ada penangguhan PPh 21 bagi karyawan yang berpenghasilan 200 juta ke bawah untuk per tahunnya. Nah, menurut Pak Jemi, apakah program-program stimulus seperti itu cukup nggak untuk mengembalikan lagi kondisi ekonomi menjadi positif kembali, Pak? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara ekonomi untuk maju, kita bicara komponennya apa aja gitu kan. Kalau kita bicara komponen GDP itu salah satunya adalah selain ekspor kurang impor itu adalah konsumsi masyarakat. Nah, inilah yang akan coba di-boost oleh pemerintah dengan melakukan pemberian dana tunai. Diharapkan oleh pemerintah uang yang didapatkan ini untuk dibelanjakan, apakah untuk konsumsi atau mungkin untuk investasi. Apa aja yang penting uangnya bisa jadi barang gitu. Kenapa? Karena kalau pada saat barang dibeli, pada saat itu tentu saja pabrik akan beroperasi, dan pada saat beroperasi ya tentu saja akan membuat perusahaan-perusahaan akan untung. Pada saat untung akan bayar pajak juga dan lain-lain. Jadi intinya adalah pemerintah sedang mencoba menggenjot konsumsi masyarakat. Nah, saat ini memang sayangnya untuk melakukan konsumsi pun sangat dibatasi ya. Contohnya kita untuk makan saja di Jakarta kita tahu sekarang nggak bisa ya untuk kumpul-kumpul ya. Karena orang kalau misalkan kita tahu lah kalau kita ngumpul-ngumpul gitu makan di restoran pasti belanjanya banyak gitu. Pasti kalau ada bapak-bapak yang ngerokok pasti ngerokok dulu kan. Kalau di rumah kan mungkin dia nggak beli rokok ya karena ketahuan sama istri mungkin jadi nggak boleh ngerokok dulu. Tapi atau mungkin minum bir atau kemudian jalan-jalan kalau anak muda beli boba atau apa. Jadi ekonominya mau nggak mau akan berputar sendiri. Tapi dengan adanya PSBB ini mungkin memang banyak sekali hal-hal yang berubah ya. Tapi sebenarnya ada begitu banyak yang kita bisa manfaatkan ya. Krisis ini mendatangkan banyak sekali opportunity. Contoh penjualan sepeda naik 3 kali lipat. Saya punya teman pabrik sepeda. Dia bilang inden udah sampai 5 bulan katanya baru bisa deliver ya. Jadi memang banyak sekali hal yang bisa lakukan. Sebenarnya banyak sekali entrepreneur baru ya, teman-teman yang jualan makanan di Instagram dan saya pikir sebenarnya ekonomi masih jalan tapi memang agak sedikit melambat. Nah, yang paling menarik adalah pemerintah akan segera memajaki perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia dan lain-lain ya. Nah, ini tujuannya memang menurut saya selain mendapatkan keuntungan negara, tapi juga untuk melakukan pendataan. Karena pendataan ini penting, Bene. Karena dengan adanya data UMKM yang benar, ini akan membuat setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah itu kan tepat sasaran. Jadi jumlah UMKM-nya berapa, sektor makanan atau sektor
jasanya berapa itu bisa dilihat. Jadi pengaruhnya terhadap Indonesia seperti apa dan bisa diarahkan untuk menjadi lebih positif untuk bisa melakukan multiplier effect yang lebih baik. Jadi sebenarnya semua policy atau kebijakan yang dilakukan pemerintah maupun central bank saat ini semuanya tujuannya saya sangat yakin itu paling benar. Yang saya sempat cerita tadi soal bank sentral yang katanya disebut oleh investor asing mulai tidak independen. Yang menarik adalah sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia adalah Bank Indonesia meminjamkan langsung ke government, itu sama saja dengan yang dilakukan oleh pemerintah Bank Sentral Amerika, The Fed, yang membeli surat utang negara Amerika. Itu kan nggak ada bedanya gitu. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah lihat apa yang diucapkan oleh investor asing karena mereka tidak tahu apa yang ada gitu kan. Ada yang mempersoalkan soal pengawasan bank akan kembali ke BI katanya. Itu mulai nggak independen gitu kan, nggak di OJK lagi. Kita tahu bahwa dari perpindahan BI dari Bapepam ke OJK, BI memberikan pengawasan bank juga tidak ada perubahan apa-apa signifikan di Indonesia. Jadi oke, kita bicara fair aja gitu, fair enough gitu. Contohnya misalkan pada waktu Yusuf Kala gitu, Pak JK waktu itu wakil presiden menekankan terus berkali-kali meminta BI untuk menurunkan suku bunga gitu. Nah sebenarnya itu bahkan jauh lebih nggak independen dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, yaitu mencoba membantu ekonomi Indonesia, setidaknya meminta BI untuk mengorbankan keuntungannya. Karena dengan equity yang sekitar 200 triliun lebih, saya pikir itu uangnya juga nggak bisa dipakai buat apa kan? Itu kan nggak mungkin dipakai sama BI sendiri gitu. Toh itu adalah uang negara Indonesia ya, kita yang mungkin disimpan melalui cadangan devisa dan lain-lain. Saya pikir saatnya ya memang dibutuhkanlah bantuan daripada bank sentral bank. Jadi kembali lagi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bank sentral kita itu Bank Indonesia itu sudah tepat sasaran, cuma memang kita butuh waktu dan butuh kerjasama ya, terutama untuk masyarakat untuk jaga diri supaya spreadingnya nggak terlalu cepat sampai vaksin datang, tetapi juga nggak cuma males-malesan di rumah, tapi mau investasi ya, bisa investasi beli obligasi kah, atau beli saham, atau mungkin beli produk. Kalau kan repot ya, harus beli saham, mikirin sendiri kan, ada kita MI atau asuransi yang mengelola, mungkin bisa langsung ke situ. Nggak usah takut, karena uangnya itu juga akan dikembalikan kepada ekonomi ya, karena uang yang didapat, terutama obligasi misalkan itu dipakai perusahaan untuk ekspansi usaha, dan itu akan menggerakkan ekonomi. Atau kalau saham itu dipakai apalagi untuk beli right issue, itu untuk ekspansi usaha juga. Jadi sebenarnya Indian itu untuk real sektor juga. Nah, apakah mau melalui pasar modal atau bisa langsung, terutama kalau teman-teman Bapak Ibu misalkan punya sense bisnis yang lebih bagus, melihat ada peluang pada saat krisis ini, misalkan saya bilang tadi soal bisnis sepeda dan lain-lain, mungkin bisa dicari, dan itu mudah-mudahan bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada misalkan nggak ada krisis seperti ini. Oke Pak, thank you. Pak Jimmy, kalau misalnya dilihat nih Pak, dengan adanya PEN ini, kira-kira sebagai pelaku pasar masih optimis nggak untuk recovery-nya bisa V-shape Pak? Kan orang sekarang berdebat nih antara V-shape, U-shape gitu kan. Ya. Kalau saya sih lebih ke Nike shape sih Pak. Gitu ya, Nike shape kan nggak langsung naik ya. Jadi ya pasti naik, tapi saya nggak percaya akan W shape ya, kan banyak yang bilang W shape ya. Saya pikir kan lebih ke Nike shape. Kenapa? Karena ada beberapa sektor yang jujur kita harus akui tidak akan pulih cepat ya. Kayak misalkan pariwisata gitu kan, hotel, penerbangan dan lain-lain sih Pak. Ya, ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan krisis tahun 98 kan, krisis orang bilang krisis yang selain yang sekarang kita hadapi, krisis yang paling parah itu 1998. 2008 kita mungkin masih oke lah ke impact, tapi mungkin nggak seperti 98. Itu karakteristiknya bedanya apa sih Pak menurut pelaku pasar Pak? Bedanya adalah pada tahun 98 itu UMKM-nya nggak kena Pak. Jadi selama ini dengan adanya COVID ini mengubah pemahaman daripada semua pelaku pasar. Jadi semua bilang bisnis yang paling aman itu adalah yang berhubungan dengan UMKM, Pak. Ya. Jadi untuk pertama kalinya banyak sekuritas di Indonesia yang mendowngrade BRI. Jadi kenapa semua orang suka BRI dari zaman dulu? Kenapa? Karena bisnisnya itu adalah kasih kredit di UMKM. Nah, untuk pertama kali semenjak berdiri saat UMKM-nya kena. Jadi ini yang membuat perbedaan sangat signifikan ya dibandingkan dengan tahun 98. Nah,
Yang menarik adalah tahun 98 itu parah sekali karena yang kena adalah big corporation. Nah, big corporationnya ini kebetulan ditambah juga ya memang banyak sekali dengan orang bermasalah ya. Kita punya pahlawan kayak Pak Ci itu jarang gitu kan yang mau bayar utang, kemudian mulai bisnis dari awal gitu kan. Yang lain utangnya nggak dibayar, duitnya dibawa lari ke luar negeri. Jadi udah kena di big corporation, duitnya dibawa lari juga. Jadi dampaknya 2 kali kena. Nah saat ini kita kebetulan karena sistem finansialnya udah benar, jadi untuk melakukan hal-hal kecurangan seperti itu udah susah juga, dan yang kena cuma UMKM, jadi dampaknya pure cuma ke bisnis ya, jadi nggak ada hubungannya dengan pasar modal, istilahnya pasar modal ya, atau uang yang beredar ya. Jadi kan kemarin tahun 98 itu bukan cuma masalah ekonomi yang kena, tapi uang yang dibawa lari, istilahnya harta kita dibawa lari ke luar negeri. Jadi saat ini sih jauh sekali berbeda. Selain itu memang contoh perbankan kita udah sangat kuat ya. Kita tahu bahkan dengan NPL sesudah COVID, kejadian COVID pun rata-rata masih paling tinggi cuma di kisaran 3 sampai dengan 4%. Ini level yang tertinggi semenjak 2016-2017 ya. Jadi kalau kita bicara bahkan dari 2009 saat ini NPL kita masih lebih rendah. Jadi nggak usah takut, secara big corporation itu semua rata-rata masih cukup kuat. Yang ditakutkan memang kalau COVID ini cukup lama ya, bisa 1 sampai 2 tahun. Nah, itu mungkin semuanya akan kena. Tapi dengan cuma beberapa bulan ini, mudah-mudahan kalau vaksin jalan, kita mulai tahun depan beraktivitas dengan baik lagi, mudah-mudahan ekonomi akan kembali seperti sedia kala sih. Kalau strategi pemerintah sendiri Pak dalam PEN ini udah tepat belum ya? Kalau kan kita lihat kan fokus pemerintah lebih ke arah segmen yang bawah atau subsidi kepada UMKM juga. Sementara kalau kita lihat mungkin Amerika agak sedikit berbeda ya, malah korporasinya disubsidi gitu. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Jimmy gimana? Ya, beda ini ya presidennya ya. Kalau presidennya kalau kata teman-teman saya gitu yang main saham Amerika itu, the largest market maker in the world is Donald Trump. Jadi buat mereka ngapain beli saham Indonesia, beli saham Amerika aja. Digoreng terus. Saya punya teman yang kebetulan beliau sering ke Harvard ya, ikut tiap tahun ya. Dia bilang teman-temannya di sana punya UMKM ya, publicly listed company, disubsidi sama pemerintah. Saya lupa berapa, $500 juta ya, beberapa dolar ya. Uangnya itu bukan dipakai buat apa investasi baru, tapi uangnya dipakai untuk beli sahamnya lagi di bursa saham. Jadi memang agak berbeda lah di Indonesia dan buat pemerintah sana ini lebih menguntungkan karena Trump kan lagi membutuhkan untuk menang pemilu ya bulan November, karena dia selalu bilang kalau 401k kalian naik, kalian lebih makmur, kenapa harus pilih presiden yang lain gitu. Jadi perbedaan sangat jelas di situ. Nah, masalah kita memang di UMKM, Pak Hengki. Jadi saya pikir yang dilakukan pemerintah udah paling tepat sih kalau bantu korporasi. Toh kita udah dikasih pemotongan ini kan ya. Kita juga kan sama-sama mengolah korporasi juga Pak Hengki, saya juga Pak Hengki. Kita dibantu dengan corporate tax turun juga, itu udah cukup membantu. Oke. Pak Hengki dan Pak Jimmy, sebelum saya masuk ke pertanyaan peserta, sudah banyak juga yang mengajukan pertanyaan. Saya mau kepo sedikit ya ke bapak-bapak ini ya. Mungkin juga bapak ibu di rumah juga mungkin sama kali ya, sedikit kepo ya. Kalau untuk Pak Jimmy secara pribadi pada saat kondisi pandemi seperti ini Pak, Bapak mengelola keuangannya apakah ada pola konsumsi atau pola pengelolaan aset keuangan yang berubah Pak? Ada nggak pola pengelolaan keuangan yang berubah nih? Kalau Pak Jimmy dulu ya Pak Hengki ya. Silakan Pak Jimmy. Ya kalau saya pindah dari, ya kebetulan karena saya fund manager, jadi ya saya pikir ini adalah opportunity dari aset yang lebih konservatif, saya lebih pindah ke yang lebih ke agresif gitu. Contohnya saya punya reksadana pasar uang yang saya beli, karena saya fund manager saya tidak beli saham langsung ya. Jadi saya punya reksadana pasar uang di company kita, saya pindahkan reksadana saham. Jadi saya memang sedikit lebih agresif ya, artinya karena menurut saya kapan lagi gitu kita bisa dapat harga saham semurah ini gitu, atau mungkin sebagian juga taruh di bonds ya yang basisnya adalah government bonds, karena saya ngelihat bahwa kayaknya kedepannya udah benar arahnya daripada pemerintahan ini adalah kita harus menurunkan cost of fund. Suku bunga kita kalah jauh dengan negara tetangga. Bayangkan kemarin saya ke Thailand
saya kaget kalau mereka itu nabung aja cuma dapat 1-2%, minjem bunga di bank cuma 4% gitu. Nah, saya pikir ya gimana kita bisa bersaing ya untuk bisnis, untuk ekspor, kalau seandainya untuk kita berusaha aja kita susah ya. Jadi saya ngelihat ini ke depannya kayaknya akan seperti itu, dan salah satu yang paling untungkan memang pasar modal juga ya, karena orang akan mulai mencari alternatif investasi selain tabungan atau deposito. Jadi ya saya pikir timenya kapan lagi untuk saya mulai masuk lagi ke yang lebih agresif, itu yang saya lakukan saat ini. Oke Pak. Kalau untuk Pak Hengki sendiri, ada nggak Pak perubahan pola konsumsi atau pengelolaan keuangan nih pada saat pandemi seperti ini? Ini kayaknya kita perlu bikin satu sesi lagi nih untuk pengelolaan keuangan. Nanti kita buat lagi Pak. Tahun depan. Ya, Ben, thank you. Jadi pola konsumsi pasti berubah karena adanya PSBB ya. Yang pasti biaya leisure seperti liburan atau makan di luar itu kan banyak berkurang. Sebaliknya biaya telekomunikasi, terutama internet dan biaya listrik itu naik. Makanya waktu kemarin ada ribut tuh. Wah, tiba-tiba biaya listrik melonjak ya. Padahal secara nggak sadar ya kita, karena kita di rumah aja ya. Di rumah pakai AC gitu, pakai nonton TV, terus kemudian pakai laptop gitu kan. Jadi otomatis meningkat gitu. Di sisi yang lain, kalau dari sisi pengelolaan keuangan, saya sarankan buat teman-teman, dan saya lakukan juga pribadi. Ini sebenarnya saya kalau ngomong gini nih nggak enak juga sama teman-teman yang di bank atau di multifinance nih. Jadi usahakan kita mengurangi hutang yang tidak produktif, yang sifatnya konsumtif. Misalnya ya kredit mobil atau motor ya. Sorry buat teman-teman yang ada di multifinance, hutang kartu kredit ya. Sorry juga buat teman-teman yang di kartu kredit, karena kalau mau menggunakan kartu kredit boleh-boleh aja, tapi manfaatkan untuk sebagai pengaturan cash flow aja. Artinya setiap kali ada tagihan ya kita bayar secara lunas, atau manfaatkan promonya aja gitu ya. Jadi nasabahnya nggak menguntungkan sebenarnya buat penerbit kartu kredit gitu ya. Apalagi kalau bisa hindarin pinjaman online, karena pinjaman online itu kan bunganya sangat-sangat tinggi ya, karena memang sebenarnya dia kan non collateral loan, otomatis bunganya sangat-sangat tinggi. Nah, untuk portfolio aset sendiri, kalau punya aset tetap, teman-teman ya usahakan dari yang tidak produktif dirubah jadi produktif. Misalnya kalau punya apartemen atau punya rumah, jangan dibiarkan kosong, tapi kalau bisa disewakan. Ya kalau misalnya ternyata ribet nyewain sendiri, kan sekarang banyak platform-platform digital ya untuk sewa menyewa online kan. Nah itu bisa dimanfaatkan juga. Jadi kita nggak perlu ribet juga. Nah untuk portfolio yang aset yang sifatnya lancar, ya saya agak beda sama Pak Jimmy. Proporsi terbesar ya saya bukan di saham, proporsi terbesar saya ada di cash ya, terutama nggak saya tempatkan di tabungan ya, kebanyakan sih di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena kan tabungan ya bunganya sangat-sangat kecil. Terus kemudian kalau deposito nanti repot, jangka waktunya kan tertentu. Kalau ada opportunity bisnis atau kebetulan ada aset yang murah, kita mau bergerak juga susah gitu ya. Kalau saham kebetulan akhir tahun 2019 saya sempat keluar, kemudian ya sekarang adalah tapi sangat kecil lah proporsinya. Nah, dan satu yang paling penting nih, bukan karena saya orang asuransi ya harus punya asuransi, tapi kenapa harus punya asuransi? Karena pengalaman ya, kadang-kadang ada juga pengalaman teman juga atau saudara, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini, di saat mungkin income kita turun karena mungkin omset bisnis kita turun, kemudian atau mungkin penghasilan kita kena impact, kalau kita nggak punya asuransi, tiba-tiba kita tertimpa musibah, nah itu kita sangat-sangat kesulitan. Kalau mau jual aset pun harus dilego dengan harga murah, ya kan? Hari gini kalau kita mau jual rumah pun juga susah kan. Kalaupun mau dijual cepat laku ya akhirnya harus dilego dengan harga yang murah. Nah, jadi itu sih pentingnya, bukan karena saya orang asuransi, tapi saya rasa terutama dalam kondisi seperti sekarang ini kita perlu punya asuransi. Itu Ben. Thank you Pak Hengki. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada satu pertanyaan dari Ibu Rustika dari Kota Madiun. Pertanyaannya untuk Pak Jamie ya. Sebagai pelaku UMKM yang masih berskala kecil, apa dan bagaimana antisipasi kita saat menghadapi resesi antara menabung dan modal usaha? Menabung sepertinya mulai tergoda untuk menggunakan untuk situasi saat ini. Tapi untuk modal, di mana di masa pandemi hampir modal usaha lambat berputar. Mohon arahannya. Terima kasih Ibu Rustika. Silakan Pak Jamie. Ya, kalau saya sih berpikir bahwa mungkin lihat dulu ya bisnis Ibu apa ya.
kalau bisnis Ibu saya lihat, kalau Ibu lihat sesudah pandemi ataupun after pandemi itu mungkin masih akan bertahan, bahkan akan punya kan dengan adanya pandemi ini membuat banyak sekali bisnis yang tiba-tiba istilahnya will never be the same gitu kan. Jadi orang ya tetap akan takut lah, paling nggak 2-5 tahun ke depan orang mungkin nggak akan terlalu banyak traveling gitu kan, takut kena virus lah apa dan jadi memang ada beberapa bisnis yang kita harus berpikir lagi ya, apakah bisnis saya ini akan sustain 2-5 tahun ke depan, karena kalau akan parah 2-5 tahun ke depan kita harus berpikir sih untuk evolve ya, istilahnya untuk mulai rubah bisnis apa yang mungkin akan sustain, akan stabil. Nah, tetapi kalau kita lihat bisnis kita masih akan tetap sustain, cuma daya beli masyarakatnya aja yang berkurang, karena kan ada yang sebenarnya tetap dibutuhkan, cuma memang daya beli masyarakatnya yang turun sehingga akhirnya omset turun ya. Nah ini kita sebenarnya sebagai peluang. Menurut saya kalau sana Ibu ngelihatnya banyak yang mati, malah Ibu harus ekspansi gitu kan. Apalagi kalau tapi ini balik lagi kepada cash flow daripada Ibu sendiri ya. Kalau misalnya punya banyak tabungan, uangnya banyak banget ya, saat ini lagi cash banyak, ya coba aja take over gitu, atau mungkin nambah jaringan gitu kan, jadi lebih besar lagi, karena pada saat-saat seperti ini banyak yang ngetatin pinggang ya menurut saya. Jadi pada saat itu malah banyak bisnis yang akhirnya mati ya. Nah kan pasti ada pelanggan yang ditinggalkan. Nah itulah saatnya kita untuk masuk, untuk beli ya, untuk ngambil pelanggannya. Tetapi kalau misalkan memang secara ekonominya juga lagi susah gitu, saya pikir ya udah misalkan contoh untuk ekspansi kita harus ngutang, saya pikir itu agak berisiko. Jadi yang paling penting sekarang adalah selamatin dulu bisnisnya, cash flow-nya harus dijaga, benar-benar jangan coba-coba konsumsi gede-gedean atau ekspansi dulu. Yang penting bisnis bisa bertahan. Kalau ada lebih ya mungkin bisa investasi yang pasif income ya. Ciputra Life ada produk baru yang mungkin bisa dilihat, setahun berapa Pak? 5,5% ya Pak ya? Ya, jadi kita ada semacam floor guaranteed, Pak. Jadi untuk tahun 2020 ini floor guaranteed kita 3,5%, tetapi setiap bulan kita akan kreditkan sesuai dengan hasil portfolio kita. Jadi kayak bulan kemarin kita kreditkan 5,25%, tapi itu pun semuanya sudah net ya, net of tax, sudah nggak ada tax lagi. Plus ada proteksinya juga, plus bisa mendapatkan potensi income juga, cukup dengan mereferensikan teman atau saudara untuk bergabung dalam program ini juga. Dan enaknya juga cukup beli satu polis aja sih, nggak perlu beli banyak-banyak. Ya, jadi banyak peluang bisnis juga sih. Contohnya dari Ciputra Life ini kan lebih tinggi daripada deposito sekarang, Bapak Ibu ya. Kalau taruh depo kan sekarang kita kelola reksadana pasar uang, kita tahu rata-rata rate bank ya. Deposito bank buku 4, kita tahu bank buku 4 apa yang sebesar-besar, itu rata-rata sekarang 4,5% ya Bapak Ibu, itu 4,75, kita yang naruhnya 200 miliar di satu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu naruh duit 100 juta berapa rate-nya. Jadi memang saya pikir sangat menarik ya, digaranteed oleh Ciputra Life. Memang saya tahu lah itu kalau ditanya, kok bisa dapat investasinya banyak disun juga, surat utang negara Indonesia, jadi cukup aman, nggak usah takut. Tetapi karena jumlahnya cukup besar, jadi pengelolaannya dan likuiditas bisa diatur oleh Ciputra Life. Jadi saya pikir bisa juga, itu kan investasi pasif ya, Bapak Ibu ya, nggak perlu harus pikirin, waduh ini saham mau kemana, ekonomi mau kemana gitu. Tapi kita dapat bunga dan kita juga dapat proteksi kayak asuransi gitu ya, dan dapat passive income kalau ada referensi juga ya. Ya. Mungkin kalau boleh menambahkan sedikit dari yang disampaikan oleh Pak Jamie, jadi mungkin kita perlu perhatikan juga rethinking our strategy juga, karena ada survei yang dilakukan oleh Kata Data, jadi memang rata-rata omset harian UMKM di masa pandemi ini ternyata hanya tinggal 10-15% dari kondisi normal. Tapi yang menarik, selama masa pandemi terjadi peningkatan transaksi online itu sebesar 69%. Jadi kalau memang kita bisa rubah dari offline menjadi online, itu potensinya masih sangat-sangat besar. Ya, di samping itu tentunya kita perlu lihat lagi apakah seperti yang disampaikan oleh Pak Jamie tadi, apakah dari sisi produk yang kita tawarkan bagaimana, mungkin
contoh kayak misalnya ada beberapa yang melakukan modifikasi produknya. Tadinya produknya mungkin terlalu mahal, kemudian dia bikin produk yang dengan kemasan yang lebih kecil, dengan harga yang lebih hemat. Even warung-warung pun sekarang menawarkan paket nasi yang lebih murah gitu kan. Tadinya nasi misalnya nasi uduk harganya 30.000, sekarang ada paket nasi uduk yang harganya 15.000. Mungkin seperti itu ya. Oke, Pak. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada masa pandemi saat ini, dampak yang paling terkena imbasnya adalah sektor ekonomi, khususnya para UKM menengah ke bawah. Apa yang harus disiasati dalam menghadapi hal tersebut, serta adakah kontribusi yang nyata dan tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan para investor terhadap masyarakat? Ini pertanyaannya untuk Pak Jamie. Silakan, Pak. Mungkin sedikit tadi sudah sempat kita jawab ya. Jadi dengan adanya subsidi-subsidi seperti terutama restructure ya. Kalau kita lihat di bank-bank itu banyak sekali ada restructure UMKM. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, boleh tuh. Karena mereka masih sampai, setahu saya sampai September itu terakhir, September Oktober terakhir masih bisa menerima. Jadi kalau misalnya punya utang, saya ngerasa agak berat, bisa karena pemerintah melakukan subsidi ya. Jadi restructure utangnya ke bank itu ada subsidi dari pemerintah. Kalau nggak salah subsidi bunga 2% dan bank-bank disuruh untuk memberikan kalau nggak salah 3 bulan ya in absensi, nggak perlu bayar bunga ya kalau nggak salah. Jadi bisa cek, itu salah satu yang dilakukan pemerintah. Juga pemerintah juga yaitu tadi BLT ya, itu cukup membantu saya pikir untuk UMKM karena duit 600.000 kan lumayan lah kalau untuk beli makan atau beli dan lain-lain ya. Saya pikir itu juga cukup membantu. Tapi yang pasti kita nggak akan bisa berpikir setelah itu semua keluar ekonomi langsung baik ya, karena semua butuh proses ya. Saya pikir kita butuh 1-2 bulan untuk lewat ya, baru kita lihat ke depan. Jadi butuh waktu lah untuk bisa recover. Bukan berarti duit digelontorkan langsung, let's say total kan hitung-hitungannya itu dengan bantuan BI itu bisa 1.000 triliun lebih ya. Itu nggak akan langsung membuat gara-gara 1.000 triliun masuk ekonomi langsung naik gitu, bukan, nggak bisa juga. Jadi it takes some time, apalagi waktu untuk disbursement-nya, untuk dicairkannya memang butuh waktu ya. Ada yang beberapa yang saya dengar baru mulai keluar bulan September ini. Jadi dampaknya paling signifikan itu mungkin akhir tahun, dan kita mudah-mudahan berharap akhir tahun kuartal keempat itu ekonominya rebound lumayan banyak ya, bisa naik sampai dengan 4-5%. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu ya. Kalau dilihat bahkan ada satu, saya lupa, IDB atau IMF ya, yang bilang bahwa Indonesia tahun ini memang turun sekitar 2% GDP-nya, tapi tahun depan akan naik 6% karena low base ya, turun dalam. Jadi ya kalau kita sih biasa di pasar modal, terutama investor saham gitu, itu selalu melakukan penilaian bukan based on past condition. Kita selalu beli suatu saham dengan future condition. Itulah kenapa kita selalu bikin namanya financial modeling dan lain-lain. Jadi kita beli saat ini dengan berharap minimum 2 tahun ke depan kita akan jual ya. Jadi kalau kita beli sekarang 2 tahun lagi kita jual. Jadi apakah harganya udah naik banyak, masih mau naik lagi, kita kalau horizon investasi 2 tahun ya kita jual sesuai dengan target investasi kita sih. Jadi yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan momentumnya, timingnya yang tepat gitu untuk masuk. Karena kan kalau kita beli, banyak yang bilang, tapi kan kalau kita telat nggak apa-apa, yang penting daripada kita rugi gitu kan. Nah, makanya balik lagi kepada resiko ya. Kalau misalkan mau beli yang agresif, misalkan saham gitu kan, atau langsung reksadana saham atau beli saham langsung misalkan, ya tentu saya harus siap untuk 1-2 bulan, mungkin berapa bulan ke depan akan rugi gitu. Kalau pada saat misalkan ada koreksi sedikit lagi gitu. Walaupun kita ngelihat bahwa tadi valuasi saya sudah tunjukkan, kayaknya kita agak susah. Itu berarti kita lebih murah dari tahun 2000 ya kalau turun lagi. Bahkan kan lebih murah 2008 ya kemarin waktu turun. Nah, tapi ya bisa aja itu tren itu bisa jadi berapa bulan ke depan. Nah, kalau mau aman ya mungkin bisa melalui menabung yang ada bisnisnya. Contohnya dengan tadi programnya Ciputra Life tadi sih. Jadi balik lagi ke situ sih, dan kita sih sangat yakin sih memang cuma butuh waktu aja sih untuk membuat ekonomi balik lagi ya. Kita nggak bisa membalikan secepat itu ya untuk cepat balik lagi ke positif. Oke Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, biasanya indikasi recovery ekonomi itu apa indikatornya supaya kita bisa persiapkan berbagai hal?
Silakan. Salah satunya yang paling menarik tadi saya tunjukin adalah PMI ya. Itu Purchasing Manager Index. Jadi Purchasing Manager Index itu apa sih? Itu adalah data yang kalau di Indonesia saat ini masih pakai HSBC ya, HSBC yang melakukannya. Jadi dia keliling semua pabrik-pabrik, terus dia ngitung ini mereka itu beli bahan baku gitu atau beli bahan modal itu dari bulan sebelumnya gimana gitu. Nah, di level 50 ke atas itu adalah ekspansi, berarti ekonomi udah mulai kembali. Di bawah 50 itu mulai turun. Nah, itu di seluruh dunia pakai itu. Kalau di Jepang namanya Tankan Manufacturing Index, di China saya lupa namanya. Jadi semua pakai. Nah, Indonesia sebenarnya Agustus kemarin udah di atas 50 lagi. Cuma yang paling menarik sebenarnya kalau kita lihat dengan ada PSBB ini baru mungkin kita bisa turun di bawah 50, tapi dengan data kemarin itu sih cukup sangat menarik. Nah, ini kita bicara dari manufaktur. Nah, untuk dari pasar modal sendiri, kalau kita biasanya lebih ke earnings ya, atau laba bersih daripada emiten. Nah, laba bersih emiten memang second quarter atau dari bulan April sampai Juni itu kalau kita lihat turun lumayan ya. Tapi kuartal ketiga ini kalau ada pembaikan atau kenaikan ya mungkin itu pertanda sudah kembali. Tapi kan kuartal ketiga sendiri kan belum kelar ya, Juli sampai September. Nah, ini juga kalau kita orang di pasar modal, di bursa saham, kita nunggu itu. Kalau laporan keuangan di kuartal ketiga paling nggak udah lebih bagus daripada kuartal kedua gitu. Lebih tinggi lah, mungkin 10%, 20% itu pertanda udah mulai ekonomi mulai membaik sih. Kalau inflasi sendiri gimana Pak? Jadi kan ada orang yang bilang bahwa salah satu indikatornya juga deflasi kan. Deflasi ya, 2 bulan berturut-turut kalau nggak salah Juli Agustus kita masih deflasi terus ya Pak ya? Ya, setuju. Nah, itu salah satu juga sih. Kalau inflasi udah mulai naik, nah itu ekonomi, ya terima kasih masukannya Pak Engki. Jadi kita nunggu inflasi juga mulai naik, itu pertanda bahwa orang mulai berani belanja ya. Nah, inflasi kita bulan Juli Agustus masih deflasi. Nah, mudah-mudahan kalau September udah inflasi lagi ya berarti udah ekonomi mulai membaik ya. Oke. Berikutnya, menurut Bapak apa upaya yang dilakukan untuk membooster perekonomian saat ini agar membaik? Dan industri sektor apa yang paling cepat pulih setelah pandemi ini? Silakan Pak Jemi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat, saya sudah jelaskan ya tadi pemerintah apa yang dilakukan dan Bank Sentral juga. Saya pikir jawaban lebih ke industri ya. Industrinya sebenarnya yang paling menarik adalah yang lebih banyak berhubungan dengan telekomunikasi dan juga yang sekarang lagi hot-hotnya kan itu adalah transportation ya, dalam artian kayak misalkan pergudangan dan lain-lain itu banyak sekali yang tumbuh di mana-mana karena online bisnis naik kan tadi Pak Engki bilang naik 60% ya. Bayangkan orang ngirim barang atau apa segala macam itu naik banyak. Jadi inilah bisnis yang paling diuntungkan, sektor yang paling diuntungkan. Kita tahu telekomunikasi juga karena kan data, orang pakai data makin banyak, jumlah tower juga harus naik makin banyak. Jadi kalau secara bisnis memang ini untungkan, dan orang bilang oh kalau udah nggak COVID mungkin nggak juga. Karena kalau kita bicara berbulan-bulan kita biasanya beli sayur di online gitu, saya yakin karena kita udah kebiasaan, kecuali kita mau nongkrong di mall, baru kita pasti tetap beli sayur online gitu. Tapi kalau misalnya kita memang ada waktu yang lagi pengen nongkrong ya mungkin baru kita beli. Jadi balik lagi habits-nya itu udah berubah gitu. Jadi banyak bisnis yang mungkin kalau teman-teman entrepreneur club di sini udah mulai bisnis baru, mungkin bikin kue di rumah atau mulai bikin bisnis kecil-kecilan gitu kan, utility bisnis dan lain-lain. Saya pikir ini bisa bertahan lama sih, harusnya sih akan sustain ya, karena orang pasti akan ya kita aja yang Gen X atau mungkin baby boomers yang mungkin juga aja terpaksa harus belajar untuk beli online kan. Kalau dulu kan malas ngapain gini kan, anak milenial yang wah kita udahlah biarin aja, tapi sekarang mau nggak mau kita harus belajar gitu kan. Dari dulu saya paling malas kalau disuruh online gini kan, Zoom gitu kan. Padahal kan sebenarnya Jakarta kita tahu lah, meeting saya dulu sehari itu maksimum 3 kali. Sekarang saya bisa meeting sehari 7 kali gitu kan. Sebenarnya sangat efisien, cuma masih rasa nggak srek gitu kalau kita meetingnya cuma by Zoom. Cuma saya pikir ini akhirnya kita sadar sendiri bahwa sangat efektif ya, terutama kalau orangnya kita udah kenal gitu kan. Jadi kita nggak perlu harus ketemu langsung gitu. Jadi saya pikir juga ada beberapa bisnis yang memang akan stay ya for long, yang nggak akan balik lagi ke awal.
Kalau consumer product, terutama F&B, terus kemudian industri kreatif gimana, Pak? Karena kalau kita lihat kan sebagian besar UMKM, terutama yang kelas-kelas mikro itu kan masuknya ke sektor itu kan, Pak? Ya, benar. Ya, saya pikir itu ya akan terus menjamur ya. Tetapi balik lagi, in the end sih quality. Jadi memang sekarang kita tahu lagi perang content creativity ya. Tapi in the end kalau kita, ya saya sendiri mengalami ya di contohnya waktu dengan saya ya puji Tuhan membesarkan Sukorin Asset Management gitu. Yang paling penting adalah kita harus punya produk yang paling bagus gitu. Jadi produk yang paling bagus dan paling bersih gitu. Kalau kita misalkan kita nggak ikut-ikutan ya kasus lah yang kita tahu di banyak media gitu-gitu. Ya mungkin dengan produk kita bangun sejujur mungkin gitu. Jadi speknya itu sesuai misalkan dengan yang kita taruh, kita iklanin misalkan di Tokopedia, dan jangan kita kualitinya kita turunin dan lain-lain. Jadi saya pikir in the end pada saat ini orang mungkin banyak yang kita boost aja di TikTok dan lain-lain itu bisa laku gitu. Tapi in the end orang akan ngelihat juga produknya bagus atau enggak. Jadi saya pikir in the end itu harus lebih quality, tapi kita jangan pernah lupa dengan content creation-nya juga ya, creator-nya juga itu harus bikin dengan packaging yang lumayan bagus juga sih. Oke. Menurut Pak Jemi, pertanyaan berikutnya, apa impact resesi terhadap perekonomian dan dunia usaha? Bagaimana kita harus mengantisipasinya? Dan ada yang bilang kalau resesi jangan sampai hutang ke bank. Apakah itu benar, Pak? Ya, itu pasti jelas ya. Karena apa? Karena pada saat kita misalkan nggak punya duit dan kalau hitung-hitungan kita sebenarnya kita spekulasi, kita ngutang lagi dan sebenarnya kita tahu kita nggak bisa bayar, itu sih udah pasti spekulasi. Jadi sebenarnya in the end sih sebenarnya kalau kita mau ngutang ke bank itu pun kita harus tahu bahwa sebenarnya bisnis yang kita akan lakukan ini pasti akan booming gitu ya. Makanya balik lagi pintar-pintar untuk mencari bisnis yang paling tepat gitu. Kalau kita tahu misalkan bisnis kita mulai kecil-kecilan tapi lakunya naik banyak, kita nggak bisa expand, kita nggak bisa upgrade karena nggak ada duit, ya saya pikir kenapa tidak gitu kita pinjam di bank gitu. Tapi kalau misalkan bisnisnya lagi lesu, turun terus, untuk bayar cash flow-nya kita nggak mau pakai duit sendiri, tapi kita ngutang di bank, saya pikir itu udah salah gitu. Karena secara finance, kalau kita bicara ilmu finance, itu berarti kita nambah cost of fund gitu. Semestinya kita nggak perlu bayar bunganya, ini kita bayar bunganya lagi gitu. Karena in the end, ya bisnis itu kan punya kita gitu kan, bukan kalau publik sih ya orang, apalagi perusahaan publik ya pikir ya itu punya banyak orang gitu. Kalau bisnis nggak publik saya pikir sama aja gitu. Jadi memang kalau pada saat kita lagi susah gitu, ada baiknya kalau misalnya ada cash flow punya sendiri ya kita pakai itu dulu, karena dengan ngutang kan membebani juga ya, ada cost of fund-nya juga. Oke. Dua pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan karena sebentar lagi waktu sudah menunjukkan 8.15 sebelum kita nanti menutup acara. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali perusahaan melakukan PHK, penghasilan karyawan ada yang dipotong atau hal-hal lain yang mempengaruhi sekali keuangan karyawan. Ini kayak pemilik usaha juga ya. Menurut Pak Jemi dan Pak Hengki juga, kira-kira langkah apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan agar tetap stabil keuangannya? Silakan Pak Jemi dulu ya Pak Hengki. Ya, kalau saya sih balik lagi tadi kita harus jaga cash flow ya. Itu paling penting karena saya kan banyak beli saham emiten TBK itu nggak cuma lihat valuasi, nggak lihat growth, tapi saya lihat cash flow ya. Karena perusahaan sebagus apapun, semurah apapun, tapi kalau tiba-tiba nggak bisa bayar utang, bangkrut, ya selesai juga gitu kan. Jadi kita harus jaga cash flow, arus kas kita. Paling nggak hitungan misalkan nih, Bapak Ibu kalau ngitung-ngitung nih, bisnis saya bisa punya restoran nih. Ini pandemi nih bikin restoran sepi ini sampai kapan sih gitu kan. Kalau berpikir masih 1 tahun ke depan ya harus siapin uangnya, arus kasnya untuk 12 bulan ke depan gitu. Jadi udah siap gitu. Jadi jangan sampai ini paling cuma 2-3 bulan lah gitu kan. Jangan terlalu istilah take it for granted gitu. Jangan terlalu pandang enteng lah. Kalau seandainya ini kayak gini ya kita selalu cari skenario terburuk aja lah gitu. Misalkan masih 1 tahun lagi gitu kita siapin cash flow untuk 12 bulan ke depan kayak gimana. Selain itu tentu saya pikir pada saat gini ya kita harus pintar-pintar berkreasi kan, karena kita lihat dengan adanya booming online gini kan, orang yang jago jualin produknya gitu, marketingnya itu saya bingung ya kadang-kadang ada
restoran tempat makan saya biasa tiba-tiba booming gitu kan, rame banget, susah masuknya. Saya kenapa? Saya tanya, katanya baru masuk TikTok gitu kan, kayak gitulah. Jadi kita pikir wah itu saya pikir salah satu yang harus kita pikirkan juga untuk berbisnis. Jadi innovation itu harus makin kuat ya. Jadi jangan cuma berpikir ya udah kita tunggu aja deh sampai kapan gitu. Jadi sekarang yang lagi happening apa ya kita coba ikutin gitu supaya mudah-mudahan bisa menambah omset juga sih. Oke. Pak Hengki silakan Pak. Ya, kalau belajar dari yang kita lakukan sendiri di Ciputra Life, yang pertama kita menghindari untuk melakukan PHK. Jadi dengan begitu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah efisiensi. Ya kita lihat nih dari seluruh biaya yang kita keluarkan, apa yang biaya yang nice to have atau yang must have. Kalau must have ya kita harus keluarin, memang harus kita spend gitu. Tapi biaya-biaya yang nice to have, kemudian contoh pengeluaran yang bisa kita tunda, kita lakukan penundaan. Terus kemudian rekrutmen baru ya kita pending dulu. Kita tidak melakukan rekrutmen baru untuk pegawai baru untuk saat ini. Ya memang ini yang harus kita lakukan karena memang kalau kita mau supaya tidak terjadi PHK, maka kita harus lakukan cost saving di tempat-tempat lain tanpa mengurangi kualitas pelayanan kita kepada nasabah. Tetapi hal lain kita juga melakukan ekspansi juga. Contoh, kita tetap melakukan ekspansi dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Kita mengeluarkan platform baru yaitu Ciputra Entrepreneurs Club, di mana itu kita punya websitenya, semua transaksi bisa dilakukan secara online. Artinya kita masuk investasi di digital. Nah itu karena kita melihat bahwa akan terjadi shifting dari behavior nasabah dari tadinya offline menjadi online. Jadi kita nggak semata-mata pokoknya fokusnya ke efisiensi, enggak. Karena kalau kita melakukan hal itu, maka pada saat nanti ekonomi membaik seperti yang disampaikan Pak Jamie, maka kita akan ketinggalan. Nah, kita harus pintar-pintar melihat hal itu. Sebisa mungkin kita hindarin untuk melakukan PHK, karena PHK sebenarnya impact-nya akan kita rasakan secara long term. Sebab saat ini dengan PHK kita bisa mengurangi cost, tetapi di sisi lain, pada saat bisnis sudah mulai tumbuh lagi, maka kita perlu rekrutmen. Dan rekrutmen butuh waktu, dan butuh training, dan butuh development juga untuk karyawan tersebut. Artinya karyawan tersebut nggak langsung bisa mengikuti irama yang kita inginkan. Itu sih yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya bacakan. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Saat ini sesi tanya jawab dari peserta sudah kami tutup. Pertanyaan penutup terakhir untuk Pak Jamie dan juga Pak Hengki dari saya ya. Kalau untuk Pak Jamie sendiri, ada pesan dari Pak Jamie untuk para peserta dalam menghadapi kondisi ekonomi di era pandemi seperti ini. Jadi kesimpulannya Pak, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Apakah menabung atau mulai bisnis? Silakan Pak. Ya, kalau saya balik lagi kepada cek daripada kebutuhan kita ya, atau keuangan pribadi kita. Kalau seandainya kita lagi punya, kan orang bilang cash is the king ya. Kalau cash-nya banyak sekali, saya pikir ini saatnya untuk kita investasi. Karena banyak sekali orang yang mungkin bisnisnya menggap-menggap ya, pada mungkin yang tutup, dan kita bisa ngambil ya kue tersebut. Dan juga banyak yang ngerem. Tapi untuk yang juga udah over leverage atau udah punya utang banyak gitu, atau mungkin bisnisnya mungkin agak lesu dan kelihatannya sesudah pandemi ini akan turun terus, saya pikir ini saatnya untuk mulai nabung ya. Apakah paling nggak kita akan menambah jumlah daripada uang yang kita pakai untuk kita dapatkan dari passive income kita. Jadi saya pikir tergantung daripada ini kita masing-masing kebutuhan pribadi kita atau perusahaan kita sendiri. Nah, yang paling penting menurut saya adalah kita harus positif. Jadi nggak usah takut. Ini kan orang bilang, waduh pandemi ini resesi dan lain-lain. Udahlah kita diam aja di rumah tunggu sampai kelar gitu. Saya pikir ini nggak bijaksana juga gitu kan. Ya saya pikir ya saya bilang tadi setiap krisis itu ada peluang. Jadi kita harus manfaatin peluang itu. Apakah kita menabung, lebih cerdas menabung gitu. Salah satunya mungkin dengan saving plan dan dengan protection dari Ciputra Life, atau kita juga bisa langsung ekspansi bisnis juga. Kalau ya saya bilang tadi, kalau cash-nya banyak sekali ya, daripada misalkan taruh di bank. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang di bank juga yang memang
cukup rendah ya sekarang. Saya tahu bank juga lagi flush liquidity, jadi saya pikir rata-rata teman-teman di bank juga bilang nih, saya lagi susah nih pengen keluarin depositonya biar jadi dipindahin gitu. Ya saya pikir ini bagus juga buat ekonomi ya, kalau teman-teman semua positif. Kita ngelihatnya ke depan aja, nggak usah lihat ke belakang. Memang 1-2 bulan ke depan masih agak berat, tapi kalau kita investasinya pandangannya ke depan 1 tahun, saya pikir ini saat-saat yang tepat untuk masuk ke investasi atau mau menabung ya. Baik, thank you Pak Jamie. Kalau untuk Pak Hengki sendiri, apa yang harus kita lakukan Pak, menabung atau mulai bisnis? Ya, jadi kalau kita lihat dari data yang disampaikan OJK sampai dengan bulan Juni 2020 atau selama semester 1, pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan itu tumbuh sekitar 7,95% year on year. Di sisi lain, kredit perbankan itu tumbuh sekitar 1,49%. Jadi memang kalau kita lihat dari data ini, kan kelihatan bahwa memang masyarakat Indonesia itu memilih untuk mengurangi konsumsi, kemudian meningkatkan tabungan, baik itu dalam bentuk tabungan atau deposito atau yang lain, dan menunda ekspansi usahanya atau menunda investasi. Tapi sebenarnya kondisi pandemi ini kan tidak sepenuhnya suram atau mengerikan. Justru ada peluang-peluang baru yang muncul jika kita jeli melihatnya, dan kemudian memanfaatkannya tentu akan memberikan kesuksesan untuk usaha yang kita mulai sekarang ataupun nanti untuk masa depan kita. Nah, contohnya apa? Pak Jimmy tadi udah kasih contoh, saya kasih tambahin lagi. Ini menarik nih, saya ambil dari CNA Lifestyle. Jadi Net A Porter, situs penjualan online, luxury lifestyle goods, itu melaporkan bahwa penjualan mereka untuk kategori tas mewah atau branded sampai dengan bulan Mei 2020 untuk wilayah Asia Pasifik itu meningkat 261% atau hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini fenomena yang menarik. Di saat negara-negara Asia Pasifik rata-rata melakukan lockdown, kemudian penjualan brand tas mewahnya meningkat. Lah, kok bisa begitu gitu kan? Satu analisis yang dilakukan oleh Profesor Kapil Tuli dari SMU mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bagian dari coping mechanism atau retail terapi. Jadi karena pembatasan interaksi sosial sehingga orang itu stres. Nah, kemudian untuk merilis stresnya itu konsumen belanja itu ya, belanja Pak? online. Benar. Belanjanya tas mewah atau branded loh. Tapi kok kenapa tas? Ya karena buat yang pertama kali belanja online dan harus mengeluarkan budget yang besar, tas itu resikonya lebih kecil daripada baju atau sepatu. Karena kalau baju atau sepatu kadang-kadang kalau dipakai harus ngukur dulu ya. Ukurannya nggak pas ya harus balikin lagi, repot. Kalau tas kan mungkin resiko itu lebih kecil gitu. Satu lagi nih, tadi Pak Jimmy juga sampaikan juga bahwa di era pandemi sekarang kan kesadaran masyarakat akan kesehatan tuh meningkat, sehingga minat olahraga meningkat. Salah satu olahraga yang populer sekarang kan sepeda. Makanya Pak Jimmy bilang tadi peningkatan penjualan sepeda itu sampai 3 kali lipat. Ini kalau kita kan teman-teman mungkin udah familiar dengan salah satu merek yang Brompton, kan karena ada waktu itu ada kasus salah satu direksi BUMN kan dengan kasus Brompton tuh, jadi Brompton tuh ngetop sekali. Ini ada sepeda lipat yang katanya Bromptonnya Indonesia, jadi mereknya Keres, kalau bahasa Sundanya Keres, tulisannya KREUZ, jadi Keres dari asal Bandung. Dan ini sepeda ini sempat dipesan juga oleh Pak Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi. Jadi Pak Jokowi dan Ibu Iriana pesan 2 sepeda masing-masing untuk Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Dan ini dikerjakan oleh handmade oleh salah satu UKM di Bandung. Nah, itu PO-nya katanya. Kalau teman-teman mau pesan sekarang, PO-nya itu 2 tahun loh. Pesan sekarang 2 tahun lagi baru terima. Olahraganya 2 tahun lagi ya, Pak. Jadi pesan sekarang, bayar sekarang ya, bayar mungkin nggak semuanya lah, mungkin bayar berapa persen, tapi setelah itu 2 tahun lagi baru terima. Itu luar biasa, itu kan berarti menunjukkan bahwa masih ada potensi, nggak semuanya serem kok. Ini menunjukkan masih sangat banyak peluang. Nah, Pak Jamie juga pasti lebih tahu dari saya bahwa justru di saat-saat krisis begini muncul orang-orang kaya baru, betul ya Pak, istilah krisis ya. muncul konglomerat baru, karena buat smart investor pasti akan jadi lebih kaya karena dia bisa memanfaatkan momentum juga. Artinya kalau di dalam bahasa Chinese-nya kan crisis is wei qi, ada danger, ada juga opportunity. Lalu
Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menangkap peluang ini? Yang pertama adalah ya kita harus buka mata dan perspektif kita, selalu open mind dan terbuka dengan ide-ide baru. Jangan pakai kacamata kuda atau jangan pokoknya saya taunya begini, saya nggak bisa jualan online, saya nggak mau, pokoknya ya jualan saya ya sebegini-gini aja. Nah itu tentunya nggak akan menguntungkan buat kita. Belajar hal yang baru, katanya learn new thing atau unlearn. Jadi yang lama lupain, belajar hal-hal yang baru. Kondisi ini menuntut kita untuk belajar hal baru, kemudian ya harus dilakukan. Ya kalau gagal ya sudah, coba lagi. Ya mau gimana lagi, namanya belajar kok. Orang belajar kan kalau seperti kayak kita belajar sepeda kan pasti jatuh-jatuh gitu kan. Jadi kalau ditanya menabung atau mulai bisnis, nggak perlu dipilih, kita bisa melakukan keduanya. Jadi caranya gimana, pengeluaran yang tidak penting kita bisa hemat, uangnya kemudian kita bisa kumpulkan, kemudian uang tersebut kita bisa manfaatkan untuk menjalankan bisnis. Bisnis yang kita jalankan pun harus memperhatikan kondisi sekarang. Kita harus wise juga, di mana interaksi sekarang itu kan sangat terbatas. Jadi nggak leluasa. Jadi harus memanfaatkan teknologi digital. Kalau anak muda zaman now kan bilangnya bisnis sambil rebahan di rumah gitu kan. Gimana caranya kita bisnis sambil rebahan di rumah gitu. Nah, tapi kalau belum punya ide bisnis gimana? Ya jangan khawatir, bergabung saja dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, karena yang saya sebutkan di atas semuanya bisa didapatkan di Ciputra Entrepreneurs Club, yaitu menabung sambil menjalankan bisnis sambil rebahan di rumah, plus dapat proteksi asuransi seumur hidup lagi, itu kan enak banget, keren banget gitu ya. Paket komplit ya Pak? Paket komplit gitu. Dan nanti buat informasi lebih lanjut, nanti kita akan adakan Entrepreneurship Opportunity Seminar yang bisa teman-teman ikutin gitu ya. Iya. Thank you banget Pak Hengki dan juga Pak Jamie yang sudah memberikan pesan inspiratif. Bapak Ibu, banyak sekali hal menarik dan bermanfaat yang sudah kita dapatkan pada acara malam hari ini bersama dengan Pak Jamie sebagai narasumber. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamie Pak yang sudah bersedia hadir dan berbagi. Thank you. Ya, thank you juga kepada Pak Hengki yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah masih bergabung dengan kami sampai dengan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, silakan Bapak Ibu link registrasinya udah di-share. Ya, link registrasi untuk e-sertifikat sudah di-share oleh host kami. Silakan mengisi supaya nanti e-sertifikatnya akan dikirimkan dalam jangka waktu 1 minggu sejak malam ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, kemudian apa saja keuntungannya bergabung di komunitas ini, bagaimana cara bergabungnya, silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada acara di malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu bisa hadir di acara Entrepreneurship Opportunity Seminar seperti teaser yang sudah tertera di screen-nya Bapak Ibu yang kami akan adakan di hari Jumat mendatang tanggal 25 September jam 7 malam via Zoom juga. Bagi Bapak Ibu yang ingin memulai usaha sampingan dengan modal hanya Rp10.000 sekaligus menabung, silakan gabung di acara tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Jamie dan juga Pak Hengki sudah bergabung. Bapak Ibu terima kasih banyak juga sudah bergabung pada malam hari ini. Akhir kata kami semua undur diri terlebih dahulu sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Salam entrepreneurs. Salam entrepreneurs. Thank you. Thank you Pak Jamie, Pak Hengki, terima kasih. Selamat malam. Malam.